Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Nah, hari ini hari Senin ya, kita bertemu lagi. Kita belajar tematik, tema 2D, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Amin. Semoga setelah kita berdoa, Allah meridhoi dan memberikan ilmu yang berkah untuk pagi hari ini. Nah, kita baca bersama ya. Hari ini, Nina dan teman-teman melakukan piket kelas. Bacalah percakapan Nina dan teman-teman berikut. Nah, ada percakapan di atas. Sekarang kita baca bersama. Nina, mari kita mulai piket hari ini teman-teman. Deli, iya Nin, ruang kelas kita kotor, banyak sampah berserakan. Nina, papan tulis masih kotor, aku akan membersihkannya. Tony, lantai juga kotor dan berdebu, aku dan Deli akan menyapu. Made, aku akan mengelap meja. Tony, ayo kita bersihkan kelas bersama sebelum bel masuk berbunyi. Nina, iya kelas yang kotor tidak nyaman untuk belajar. Deli, benar kelas yang kotor bisa menjadi sarang kuman. Tony, menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, isi percakapan di atas tentang menjaga kebersihan kelas dan kebersamaan mengerjakan dan membersihkan kelas. Sekarang, carilah kata-kata pada percakapan di atas yang memiliki arti berikut. Nah, tadi ada kata tidak bersih, maksudnya apa yang ada dalam percakapan? Iya, benar. Kotor. Tidak bersih artinya kotor. Jadi percakapan di atas yang mengatakan kotor artinya itu tidak bersih. Nah, kalimat makhluk hidup penyebab penyakit itu artinya apa tadi dalam penyakit dalam percakapan di atas? Nah, artinya kuman. Jadi dalam percakapan tadi yang mengatakan kuman itu artinya makhluk hidup penyebab penyakit. Nah, sekarang arti dari tempat tinggal atau tempat persembunyian. Tadi percakapan di atas itu ada sarang. Nah, sarang itu tempat tinggal atau tempat persembunyian. Nah, sekarang kalimat benda yang dibuang karena tidak dipakai lagi. Ada yang tahu apa artinya? Iya, sampah. Nah, tadi sampah ada dalam percakapan kan? Artinya itu benda yang dibuang karena tidak dipakai lagi. Itu arti dari kata sampah. Oke, sampai sini sudah dipahami? Kita lanjut. Hari ini kelompok Dina melakukan piket kelas. Lantai tampak berdebu, papan tulis kotor. Kelompok Nina bekerja sama membersihkan kelas. Mereka bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Kelas yang kotor tidak nyaman untuk belajar. Kelas kotor juga tidak baik bagi kesehatan. Debu dan sampah dapat menjadi sarang kuman. Kuman dan nyamuk menyebabkan penyakit. Jadi ketika kelas kita kotor, banyak kumannya dan banyak nyamuk yang hidup di dalam kelas kita, dan itu menyebabkan penyakit. Jika kelas kita bersih,
kita indah, maka enak untuk dipakai belajar. Oke, kita lanjut ya. Nina menghapus papan tulis yang kotor. Gerakan Nina menyerupai gerakan mengelap kaca. Jadi Nina tadi itu menghapus papan tulis dengan menggunakan gerakan mengelap kaca. Gerakan mengelap kaca dalam tarian sekarang dilakukan dengan hitungan. Nah, coba lihat gambar di atas. Kita hitung ya. Nah, kanan kiri tangan Nina mengelap kaca. Lakukan gerakan di atas sebanyak masing-masing 4 kali hitungan. Caranya menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8 ya. Dan diulang sampai 4 kali. Nah, gantilah hitungan menggunakan alat musik ritmik. Nah, lihat apa itu alat musik ritmik? Kita berikan contoh alat musik ritmik. Yang pertama, ada botol yang diisi dengan biji-bijian. Nah, botol itu membuat bunyian juga ya. Nah, kedua, ada botol kaca yang dipukul oleh besi atau lain sebagainya agar menyebabkan bunyi. Yang kedua, ada botol dua yang dipukul sehingga menyebabkan bunyi. Nah, yang keempat itu ada kerinci rabani. Yang kelima itu ada rabani, itu menyebabkan bunyi juga. Nah, sekarang Nina melakukan gerak mengelap kaca. Kain lap untuk mengelap kaca berbentuk bangun datar. Nah, masih ingat tentang bangun datar? Nah, ayo mempelajari bangun datar segi 5 dan segi 6. Oke, kita lihat. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar segi 5. Kita hitung berapa sisinya ya. Sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sisinya ada 5. Nah, sekarang kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga ya titik sudutnya. Nah, sekarang kita hitung lagi sudutnya yang menyatukan sisi dengan sisi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi segi 5 itu banyak sisinya 5, banyak sudutnya 5, dan banyak titik sudutnya 5. Nah, baiklah Ustazah berikan contoh lain bangun datar. Kita lihat ya, berapa sisinya, berapa sudutnya, dan berapa titik sudutnya. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4 ke bawah ya. Di bawahnya juga 5. Oke, jadi banyak sisinya 5. Titik sudutnya juga 5 dan sudutnya juga 5. Coba hitung ya. Oke, kita lanjut. Kelompok Nina menari diiringi rabana. Kelompok Deli menari diiringi triangle. Nah, perhatikan bentuk rabana dan triangle berikut. Nah, kita lihat rabaninya berbentuk bangun datar yaitu lingkaran. Sedangkan triangle itu berbentuk segitiga. Nah, bentuk bangun datar bermacam-macam. Bentuk bangun datar yang berbeda dapat disusun membentuk pola barisan. Perhatikan contoh pola barisan bangun datar berikut. Kita lihat ya pola barisannya.
Yang pertama ada segitiga, kita susun sama rata ya. Segitiga, lingkaran, segitiga lagi, lingkaran lagi, segitiga lagi, lingkaran lagi, dan terakhir segitiga. Sudah dapat disusun sama rata ya. Sudah segitiga, ada lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, dan terakhir segitiga. Ditutup kembali dengan segitiga. Nah, pola barisan bangun datar yang lainnya Ustazah berikan contoh lagi ya. Nah, ada segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran lagi, dan segitiga terakhir. Nah, lihat ya, ada segitiga pertama, 2 lingkaran di tengah, dikasih lagi segitiga, dan lingkaran 2 lagi, dan segitiga terakhir. Nah, itulah pola barisan bangun datar. Masih banyak contoh lain pola barisan berikut. Nah, bagaimana? Sudah mengerti penjelasan Ustazah? Sekarang buka buku tematik tema 2D, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, halaman 40, nomor 1 dan 2, bagian A dan B. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.